Star News, jendela informasi Anda. Peringatan Hari Santri 2020 di tengah pandemi, peserta dibatasi. Atikah jemput aspirasi masyarakat Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita langsung ke berita pertama. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi peringatan Hari Santri Nasional 2020 yang jatuh pada 22 Oktober. Pemkab Mandailing Natal mengadakan peringatan Hari Santri di Masjid Agung Nur Ala Nur Perbangunan Panyabungan pada Kamis 22 Oktober. Pada peringatan Hari Santri 2020 yang mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat ini, salah satu kegiatan adalah ceramah yang diisi oleh Haji Muhammad Yusuf Amiril Nasution atau yang lebih dikenal sebagai Tuan Nalomok. Kegiatan ini dihadiri Kakanda Kemenak Madinah, Haji Zainal Arifin, Kapolres Madinah AKBP Horastua Silalahi, Ketua NU Zubair Lubis, Sekretaris Daerah Gozali Pulungan, Ketua MUI Madinah, Tuan Guru Mahmudin Pasaribu, dan pengurus Masjid Agung Nur Ala Nur. Hari Santri diresmikan melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Peringatan tersebut dilaksanakan pada 22 Oktober setiap tahunnya. Penerapan tanggal 22 merujuk pada fatwa dan resolusi Jihad Kiai Haji Muhammad Hashim pada 22 Oktober 1945 lalu untuk menggagalkan upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Zikir dan doa bersama ini dilakukan dengan terbatas. Hanya ada 3 orang per pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Forkopimda dan OPD. Kakan Kemenak Madinah Haji Zainal Arifin mengatakan, karena situasi seperti ini peserta kita batasi, jaga jarak juga hanya ada 3 per pesantren, Forkopimda dan SKPD. Kesannya pada intinya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun situasi Covid ini kita masih bisa mengikuti dan memperingati Hari Santri yang tahun 2020. Merupakan hari yang tahun yang kelima. Dan alhamdulillah secara hikmat insyaallah berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dirintis para pendahulu kita masalah pesantren ini mudah-mudahan kita tingkatkan dan betul-betul menjadi perhatian mudah-mudahan juga termasuk pemerintah. Inilah yang dapat kami sampaikan saat ini. Sesuai dengan tadi ini disampaikan bahwa karena masalah Covid ini kita sebenarnya ingin kita besarkan ini, tapi ingat situasi dan kondisi kita harus membacanya, maka ini dibatasi. Jadi ini diperkirakan hanya 3 per pesantren se-Kabupaten Mandailing Natal. Inilah karena mengingat ini dan juga harus jaga jarak masuk Covid ini. Ada termasuk dari Forkopimda, kemudian juga SKPD dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya ini secara jadinya akan mewakili semuanya. Karena ini kan Hari Santri bukan milik santri aja, tapi kan dari yang milik kita semuanya. Ia juga bersyukur di tengah pandemi seperti ini masih diberikan kesempatan dan acara berjalan dengan baik. Zainal Arifin berharap langkah yang telah dimulai oleh pendahulu dalam hal mempertahankan kemerdekaan bisa diikuti dan santri mendapat perhatian dari pemerintah. Selanjutnya mengenai Pilkada Madinah, Atikah jemput aspirasi masyarakat Natal. Namun setelah pariwara berikut ini.
Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita Pilkada Madinah, Atikah jemput aspirasi masyarakat Natal. Info Pilkada. Informasi pemilihan kepala daerah Mandailing Natal 2020. Memilih pemimpin nomor bisu. Kawasan Pantai Barat di Kabupaten Mandailing Natal merupakan kawasan yang menawarkan eksotisme alam. Namun kawasan ini terkesan terlupakan dibanding kawasan Mandailing Godang yang merupakan daerah perkotaan. Padahal wilayah Pantai Barat merupakan wilayah dengan kontribusi yang signifikan terhadap Madinah. Calon Wakil Bupati Mandailing Natal nomor urut 1 Atika Azmi Utami Nasution turun secara langsung ke kawasan Pantai Barat, tepatnya daerah Natal, untuk menjemput aspirasi masyarakat Rabu 21 Oktober. Atika yang datang bersama rombongan suka mengunjungi pasar Natal dan tempat penjemuran ikan atau pengolahan ikan di daerah ini. Atika yang merupakan Master Ekonomi dari Universitas New South Wales di Australia ini beberapa kali berbincang dengan masyarakat untuk memberikan edukasi dan menjabarkan visi misi pasangan suka. Atika yang berpasangan dengan Haji Muhammad Jakfar Suhairi pada Pilkada Madinah tahun 2020 ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Natal yang antusias dan menyambut hangat kedatangannya bersama rombongan. Tak lupa, seperti dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya, perempuan kelahiran Kota Nopan ini menyempatkan diri bercengkerama sembari memberikan santunan kepada anak yatim di Desa Patiluban Mudik, Desa Patiluban Hilir, Pasar 5 dan Pasar 6 Natal, Desa Bendakase dan Desa Belimbing. Pasangan Suhairi Atika atau yang dikenal dengan Suka ini mengusung visi menciptakan Madinah yang mandiri, kompetitif, berkeadilan dan bermartabat, merupakan pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada Madinah tahun 2020 ini. Tim redaksi Start News melaporkan. Berita selanjutnya masih di Pilkada Madinah. Suhairi Atika berkomitmen perhatikan pesantren dan MDTA. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Jakfar Suhairi Atika Azmi Utami berkomitmen akan lebih memperhatikan pondok pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah atau MDTA kalau nantinya terpilih menjadi Bupati Madinah periode 2021 hingga 2026. Komitmen dikatakan calon Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami di hadapan ratusan santri, ustadz, pimpinan pondok pesantren saat memperingati Hari Santri bertempat di Pondok Pesantren Subulus Salam Sayur Maincat, Kota Nopan. Selain memperingati Hari Santri, kedatangan Atika ke pesantren ini untuk menyerahkan bantuan dari anggota DPR Pusat dari PKB Marwan Dasopang kepada 10 pimpinan pondok pesantren di Madinah. Kedatangan Atika juga ditemani Ketua DPC PKB Madinah, Khairuddin Faslah Siregar, pengurus partai, tokoh masyarakat Madinah Haji Khairuddin Nasution, dan Ibu Hamidah Lubis. Dalam kesempatan itu, Atika mengapresiasi anggota DPR Pusat dan pemerintah yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Undang-undang ini merupakan aksi nyata untuk Indonesia, sedangkan aksi nyata untuk Madinah akan membuat peraturan daerah atau perda sebagai turunannya kalau Allah menitipkan puncak kepemimpinan kepada kita, ujar Atika. Alhamdulillah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini harus kita apresiasi melalui aksi nyata. Undang-undang itu aksi nyata untuk Indonesia, aksi nyata untuk Madinah adalah membuat perdanya seandainya Allah menitipkan pucuk kepemimpinan ke Suhairi Atika. Jadi perda akan kita buat sehingga bantuan-bantuan memperbaiki fasilitas dan sumber daya manusia
di madrasah dan pesantren di Mandailing Natal lebih kita bisa maksimalkan lagi untuk membina akhlakul karimah dari adik-adik kita, anak-anak kita di Mandailing Natal. Jadi intinya harus kita sambut baik, kita terapkan menjadi perda di Mandailing Natal insya Allah. Yang saya lihat masih minimnya perhatian pemerintah terlihat dari fasilitas-fasilitas madrasah di seluruh Mandailing Natal, terlihat dari minimnya kesejahteraan guru-guru. Kalau kita lihat barometernya itu gaji guru-guru madrasah masih sangat minim. Bagaimana mereka ingin maksimal all out membina adik-adik, mengajarkan adik-adik akhlak di madrasah-madrasah ketika memang kesejahteraannya pun tidak terlalu diperhatikan. Jadi ini merupakan perhatian utama kami bagaimana nanti kesejahteraan guru madrasah. Ditambahkannya, perda ini akan dibuat sehingga bantuan-bantuan dan fasilitas dan SDM di pesantren dan MDTA bisa lebih maksimal untuk membina santri di Mandailing Natal. Intinya harus disambut baik dan sebagai turunannya akan dibuat perda. Terkait perhatian Pemkab Madinah selama ini terhadap pesantren dan MDTA masih minim. Ini dilihat dari minimnya fasilitas bantuan dan kesejahteraan guru-guru kalau barometernya dibuat gaji. Bagaimana mereka akan maksimal mendidik sedangkan kesejahteraan mereka kurang diperhatikan, kata Atika. Atika juga berharap agar Hari Santri yang dimulai diperingati tahun 2015 jangan lagi dianggap sebelah mata. Ini merupakan fondasi, tiang tengah, dan ruh kemerdekaan. Kalau saja saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak bermunajat, tidak terwujud hari ini, dan kemungkinan sekutu akan terus di Indonesia. Saat itu lahirlah resolusi jihad, ucap Atika. Sedangkan Ketua DPC PKB Madinah Khairuddin Fazlah Siregar sangat mendukung komitmen Sukairi Atika untuk lebih memperhatikan pondok pesantren. Pesan santri untuk merebut kemerdekaan tidak bisa dinafikan. Apalagi konteks Mandailing Natal saat ini, pondok pesantren sangat banyak jumlahnya. Jadi memang perlu perhatian lebih dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih nantinya. Dalam Hari Santri ini, Ponpes Subulus Salam melaksanakan beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan olahraga, pidato, perlombaan kaligrafi, kadroh, upacara dan zikir dan doa. Semua kegiatan ini dipusatkan di Ponpes Subulus Salam Sayur Maincat, Kota Nopan. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Terima kasih telah menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya Ika Rodia Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.